Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Sudirman. Kali ini kita ada kerjaan servisan HP Oppo A57. Jadi cerita bilang yang punya, kronologinya saat tekan tombol power muncul logo Oppo dan mati ya, ataupun mentok di logo Oppo. Saya akan coba sekali lagi tekan tombol power. Apakah bisa masuk ke tampilan menu? Ya, kita tunggu beberapa saat. Ya, seperti itu ya kasusnya teman-teman. Untuk memastikannya saya akan menggunakan adaptor ataupun fast charging ya untuk memastikan konsumsi arusnya. Colok saja seperti ini dan perhatikan di bagian layar adaptor konsumsi arus hingga 1, ya berarti normal, dan juga tampilan di bagian baterai itu penuh ya sebenarnya. Selanjutnya saya akan tekan tombol power sambil kita cas ya. Apakah bisa masuk ke tampilan menu? Ya, kita tunggu beberapa saat. Ya, masuk ke tampilan menu, sampai ke tampilan menu. Di sini saya akan coba gerak-gerakin di bagian layar ya, untuk memastikan apakah respon dari HP ini restart ataupun mati ya. Normal. Setelah itu saya akan coba copot di bagian USB cas. Ya, langsung mati teman-teman ya. Oke, langsung saja. Ini biasanya kerusakan di bagian power yang tidak stabil. Jadi tidak jarang saya menemukan kasus seperti ini ya. Jadi kerusakan HP yang mentok di logo ataupun restart ataupun tampilan ke menu sebentar dan mati, ataupun hidup sambil kita cas seperti ini, itu kerusakannya biasanya itu di bagian power yang tidak stabil. Jadi kerusakan HP itu belum tentu kerusakannya sama, penanganannya juga sama ya, belum tentu ya. Untuk memastikannya juga kita harus perhatikan nilai dari ampere. Ini seperti kita lihat, HP ini juga masih terdapat segel, sepertinya belum pernah dibongkar. Selanjutnya saya akan buka di bagian kaleng penutup yang bagian soket baterai ya. Karena kita akan fokus perbaikan di bagian power, yaitu baterai. Jadi tidak perlu kita bongkar keseluruhan, hanya di bagian kaleng penutup soket baterai. Setelah itu kita angkat di bagian plastik pengunci bagian baterai. Hati-hati ada fleksibel di sini. Selanjutnya saya akan angkat di bagian plastik bagian baterai. Tahan di bagian double tip bagian bawah plastiknya. Setelah itu kita tarik bagian plastik baterai pelan-pelan hingga terlepas ya. Bila keras, semprotkan kontak cleaner ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak usah buru-buru seperti ini. Ini sudah terlepas di bagian baterai. Selanjutnya saya akan fokus perbaikan di bagian baterai ya. Biasanya bila baterai ini ori bawaan dari pabrik, tentunya terdapat namanya air fuse ataupun bisa disebut dengan lilitan ya, atau kumparan ya. Biasanya dilambangkan dengan logo P, O ataupun LK. Di sini saya akan coba cek dan buka di bagian penutup bagian plastik isolasi anti panasnya, terdapat lambang LK ya. Di sini saya akan rapikan dulu dan melakukan bypass ya, ataupun jumper air fuse-nya. Ini saya akan tunjukkan air fuse-nya, yaitu lambang LK seperti ini. Untuk tahapan penjamperan agar lebih cepat, seperti biasa saya menggunakan fluk tambahkan sedikit fluk ya di bagian ujung air fuse-nya, tambahkan sedikit sehingga saat kita melakukan penyolderan itu lebih cepat ikat ataupun lengket ya. Ini saya tambahkan sedikit flux, setelah itu tambahkan sedikit timah ya. Timah bisa menggunakan pasta, timah cair ataupun timah gulung ya. Setelah itu kita tinggal jumper seperti ini. Ya, kita tinggal menggunakan kawat jumper, hubungkan ujung ke ujung ya. Tinggal kita
solder seperti ini. Jadi sangat simpel dan mudah, tinggal kita sentuh di bagian ujungnya seperti itu. Jadi karena kita sudah tambahkan sedikit timah, jadi lebih cepat ya untuk lengketnya. Jadi untuk daya lengketnya itu lebih cepat. Kita sudah menambahkan sedikit fluk dan juga timah ya. Hanya tinggal tahapan pembersihan. Jadi hanya tahap seperti itu untuk melakukan penjamperan di bagian air fuse. Jadi selanjutnya tinggal langsung kita bersihkan ya. Seperti ini hasilnya, saya akan tunjukkan hasil setelah kita melakukan penjamperan di bagian air fuse ataupun kumparan ya, ataupun bisa disebut lilitannya. Jadi teman-teman bisa melakukan pergantian baterai langsung, namun alangkah baiknya kita perbaiki di baterai original ya. Karena berbeda bila kita mengganti baterai baru. Kualitasnya lebih bagus di bagian baterai original. Ataupun bawaan dari HP hanya dengan mengganti air fuse. Ini untuk menghilangkan kerutan terdapat di bagian baterai. Kita gulung-gulung seperti ini menggunakan kaleng, seperti membuat kue. Oke, udah rapi, hanya kita pasang ya teman-teman. Jadi ada yang bilang teman-teman, apakah awet? Tentu awet ya, belum pernah ada komplain setelah kita melakukan perbaikan di bagian baterai, terutama melakukan penjamperan ya. Jadi belum ada komplain setelah kita perbaikan di bagian baterai seperti ini. Dan juga alangkah bagusnya bila teman-teman melakukan penjamperan seperti ini ataupun mengganti air fuse-nya juga. Kita copot ataupun beli baru ataupun copotan dari baterai yang lain ya. Bisa juga kita mengganti air fuse-nya ataupun melakukan penjamperan. Itu tidak jauh berbeda ya, sama saja fungsinya. Namun kalau kita perbaiki dengan mengganti baterai, bagusnya memperbaiki ya, karena kualitas baterai original itu lebih bagus. Ini sudah selesai, tinggal kita nyalakan, setelah itu tunggu hasilnya, setelah itu kita berikan ke pemiliknya. Jadi setiap perbaikan kerusakan itu walaupun sama kerusakannya belum tentu penyelesaiannya sama. Jadi harus ikuti step by step, tentunya harus pahami ya kronologi kerusakan HP agar kita bisa menganalisa kerusakan HP dan perbaikinya step by step. Jadi tidak salah langkah ya untuk melakukan perbaikan HP. Dengan cara menganalisa di bagian konsumsi ampere, arus. Jadi kita langsung vonis kerusakan di bagian power, terutama di bagian baterai. Ini tipe dari HP-nya CPH1701. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.